Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya, Ko David. Eh, Semoga keluarga kita semua sehat selalu, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki. Untuk hari ini saya akan membahas tentang kabar gembira. Kabar gembira yang kita tunggu-tunggu itu adalah seorang kiper. Kita tahu eh, Martin Paes adalah kiper yang akan menjadi kiper utama timnas senior Indonesia saat ini. Martin Paes kemarin sudah resmi, sudah diambil sumpah dan ketua DPR sudah tanda tangan. Artinya Martin Paes sudah resmi menjadi pemain timnas senior. Beliau sudah kembali dari Belanda untuk ke pelukan Ibu Pertiwi Indonesia. Nah, kita tahu sendiri Martin Paes ini adalah lahir pada tahun 1998. Saat ini dia berusia 25 tahun dengan tinggi badan 191 cm. Wow, itu kiper yang sangat cocok untuk internasional atau untuk kiper dunia. Nah, kita tahu Martin Paes ini pada tahun 2016 dia bermain di NSC Nijmegen di Belanda, divisi utama. Pada tahun 2018 beliau pindah ke Utrecht. Itu juga di divisi utama Belanda. Nah, tahun 2022 beliau pindah ke Amerika. Itu memperkuat Dallas, ya, klub sepak bola tertinggi di Amerika Serikat itu Dallas. Nah, dengan jangkauan yang begitu tinggi, otomatis kita punya kiper yang luar biasa. Tentunya kita juga masih ingat kita punya kiper utama kita yang saat ini itu Hernando Ari. Nah, Hernando Ari pun tidak kalah hebatnya dengan gemilang pada saat Piala Asia U23. Nah, walaupun memang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hernando Ari, tapi beliau sanggup membayarnya. Contoh, pada saat melawan Korea, kalau bukan gemilangnya Hernando Ari, kita tidak akan lolos ke 4 besar. Pada saat penyisian grup melawan Australia, kalau dia tidak bisa menepis penalti, tentunya hasilnya akan beda. Nah, kemungkinan Indonesia pun tidak akan bisa lolos. Jadi, Hernando Ari kiper yang bagus, cuma kadang-kadang masih melakukan blunder atau kesalahan-kesalahan yang selalu dibayar dengan penampilan dia untuk menepis tendangan penalti. Oke, kita sekarang bahas Martin Paes. Martin Paes ini adalah anak bangsa. Anak bangsa, jadi dia baru usia 25 tahun. Nah, dia lahir di Belanda. Bapaknya itu kalau nggak salah dari Aceh, jadi di Melabo, Aceh kalau tidak salah. Nah, kita tahu Pak Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu sempat foto bareng dengan Emil Andero, pemain Indonesia juga yang bermain di Inter Milan. Tapi kita tunggu-tunggu, beliau masih belum dinaturalisasi, artinya beliau masih belum datang. Ternyata yang kita tunggu-tunggu adalah kabar baik dari Martin Paes. Nah, Martin Paes ini bisa memperkuat timnas Indonesia senior pada saat babak ketiga Piala Dunia. Jadi pada tanggal 6 Juli 2024 di GBK kita akan melawan Irak. Apabila kita bisa imbang melawan Irak, otomatis kita sudah bisa maju ke babak ketiga, babak selanjutnya. Nah, kesempatan kita untuk masuk ke Piala Dunia sangat terbuka. Terus apabila tanggal 11 Juli kita juga harus menghadapi Filipina. Kalau untuk Filipina saya rasa bisa kita bungkus dengan rapi. Nah, kalau untuk Irak kita berharap bisa menahan Irak atau kita bisa mencuri poin. Memang Irak sangat kuat, kita tahu
di kandang Irak kita dikalahkan oleh Irak sebanyak 5 biji gol tanpa balas. Tapi itu dulu, ya itu dulu. Sekarang berbeda, timnas kita jauh lebih berbeda, apalagi dengan ditambahnya Martin Paes ada di bawah Mistar dan dibantu oleh kiper cadangan Hernando Ari. Nah, tentunya kita tahu ada Calvin Verdong. Calvin Verdong ini sudah datang ke Indonesia. Sudah datang ke Indonesia, sudah salaman dengan Pak Ketua, Pak Erick Thohir, dan sudah makan malam. Nah, tidak cuma Calvin Verdong, ada lagi Jan Dreven. Jan Dreven ini adalah striker. Awalnya dia di nomor 10, playmaker, tapi sekarang dia di nomor 9. Nah, kalau saya tidak salah, Jan Dreven ini adalah baru berumur 18 tahun. Dia kalau nggak salah di Young Utrecht, kalau saya tidak salah. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, dia juga bisa untuk striker tim senior apabila dia bisa mengimbangi permainan dari timnas senior kita. Tentunya untuk si Jan Dreven ini punya kesempatan untuk memperkuat timnas Indonesia itu sangat-sangat panjang. Bisa di U20, kalau bagus bisa U23, kalau bagus bisa ke senior. Nah, yang saya mau bahas adalah Calvin Verdong. Calvin Verdong ini dia seorang back 27 tahun. Saat ini dia ada di klub liga tertinggi Belanda di NEC Nijmegen. Nah, dia adalah seorang back kiri. Kalau dia masuk, otomatis dia akan bersaing dengan Pratama Arhan. Tapi kita lihat saat ini setiap kali dia bermain, dia itu sangat luar biasa. Selalu menjadi yang terbaik. Dari 31 pertandingan tahun ini NEC Nijmegen, dia sudah main 30 kali dan selalu menjadi pemain yang terbaik. Nah, apabila kemarin dia sudah ngomong bahwa setelah ketemu Pak Erick, dia akan pulang untuk mengurus seluruh dokumennya. Nah, kita berharap semoga sebelum 6 Juli Calvin Verdong ini sudah disahkan, artinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia kembali. Nah, dengan begitu dia bisa memperkuat Ibu Pertiwi kita, Merah Putih, untuk tim senior. Jadi kesempatan kita untuk melaju ke Piala Dunia sangat terbuka. Yang kita tahu Piala Dunia ada tahun 2026 di Amerika, kalau tidak salah Kanada dan Meksiko kalau nggak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, dengan bergabungnya Martin Paes ada di bawah Mistar, yang menyusul bergabung lagi adalah Calvin Verdong. Nah, kemungkinan Jan Dreven juga akan bergabung. Kalau seperti itu, kita sudah sangat kuat. Nah, untuk tim senior kita yang kita masih kurang untuk pemain-pemain yang hebat adalah di striker. Kita masih butuh striker yang house goal, yang killing instingnya tinggi. Terus kita masih butuh 1 atau 2 pemain tengah yang bisa dimainkan di sayap juga. Yang mungkin itu yang kurang lebih seperti pemain-pemain internasional lah, ya kan? Seperti kalau bisa kayak Rican Rice gitu. Wow, kalau kita punya pemain seperti itu luar biasa. Tapi saya yakin dengan begitu banyaknya keturunan warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda, otomatis kita bisa mendapatkan pemain-pemain bagus untuk memperkuat timnas senior kita. Nah, tentunya kalau kita bisa masuk ke Piala Dunia, tentunya kita akan menggoncang dunia. Indonesia masuk ke Piala Dunia melalui penyisian grup yang sangat sulit, yang sangat berat.
Nah, bisa kita lihat U23 kita sudah mencapai prestasi. Walaupun di semifinal kita dikalahkan Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini tim yang sangat hebat. Kita memang kalah kelas. Kita wajib kalah. Nah, banyak teman-teman berkomentar bahwa timnas U23 kalah karena wasit. Oh tidak. Kita lihat pada saat kita melawan Korea, gol yang dicetak oleh Korea yang dianulir oleh wasit itu hampir sama dengan gol yang dicetak oleh Ferrari ke gawang Uzbekistan yang dianulir juga oleh wasit, ya kan? Nah, pelanggaran yang dilakukan kapten kita, ya kan? Itu menjadi kartu merah. Itu juga sama dengan pemain Korea yang melakukan pelanggaran ke pemain kita yang di kartu merah juga dengan tidak sengaja. Tapi kan kalau namanya VAR tidak melihat sengaja atau tidak, tapi yang dilakukan oleh VAR, yang ditegakkan oleh VAR adalah pelanggaran yang kita lakukan gitu loh. Nah, saya pikir kita lupakan untuk U23 yang dikalahkan Uzbekistan. Kita lupakan apanya sepak bola. U23 kita dianggap underdog, tapi kita sudah bisa mencapai semifinal. Kita harus memberikan apresiasi kepada semua pemain kita, termasuk Coach Sintayong, seluruh rakyat Indonesia yang begitu mendukung, dan beserta seluruh jajaran PSSI yang tanpa semuanya ini U23 kita tidak akan sampai ke semifinal. Oke, U23 ini masih punya kesempatan untuk ke Olimpiade di Paris. Nah, tentunya dengan cara satu kali lagi, mengalahkan Irak U23. Apakah kita bisa mengalahkan Irak U23? Bisa. Yang penting itu tugasnya Coach Sintayong. Nah, tentunya kita ada kekurangan tenaga di pertahanan. Jadi kita tahu sendiri kapten kita di kartu merah. Tapi dengan kapten kita di kartu merah, otomatis striker kita Street sudah kembali. Karena waktu lawan Uzbekistan, Street tidak main karena akumulasi kartu kuning. Nah, untuk melawan Irak, perebutan peringkat ketiga supaya bisa langsung lolos ke Olimpiade di Paris, maka Street sudah bisa main. Cuman kapten kita aja yang tidak bisa main, yang kena kartu merah. Nah, untuk kabar berikutnya kita akan menginfokannya lagi ke semua pemirsa. Nah, saya sepakat, saya yakin Indonesia tim senior akan masuk ke Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana dengan teman-teman, dengan kalian? Kalau setuju dengan pendapat saya, silakan berikan komen. Kalau tidak setuju, berikan komen juga. Jangan lupa, tolong subscribe, like, and share channel saya ini. Tentunya saya berharap dukungan dari teman-teman sangat membantu untuk peningkatan channel saya ini. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya.